Gimana nih malam minggunya? Masih tetap pede kan walaupun di rumah aja? Untuk nemenin malam minggu kalian di rumah, akan ada penampilan dari sahabat anak Indonesia yang kece banget. Penasaran kan bakat apa yang akan ditunjukkan kali ini? Kita tonton langsung aja yuk! Kamu salah, putih jangan kuning bisa. Hantam gak cobek di kamu salah, hantam gak cobek di kamu salah, hantam gak cobek di kamu salah, hantam gak cobek di kamu salah. Lelek ketanjut nyele, ada juga tewu muka tua. Dengan jangan kuning bisa, hantam cobek di kamu salah, putih jangan kuning bisa. Hantam gak cobek di kamu salah. Wow, keren banget sahabat anak Indonesia penampilan tari yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Nah, selain jumlah penarinya yang banyak, mereka juga tarinya secara kompak ya. Gimana sih, aku juga jadi penasaran nih, pengen coba sahabat anak Indonesia kira-kira bisa nggak ya? Coba kita bareng-bareng ya. 2, 3. Wah, kayaknya nyerah-nyerah nih. Kayaknya aku nggak bisa nih sahabat anak Indonesia. Nah, daripada kita coba-coba sendiri, mending kita datengin aja nih salah satu penampil tari yang tadi tariannya udah kita lihat. Dan penasaran kan penarinya itu siapa? Kira-kira ini dia. Yeay! Nah, kita udah kedatangan salah satu penari yang tadi kita sudah lihat nih penampilannya. Boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa, Kak? Oke, halo, namaku Rahma Amalia. Aku dari Universitas Pancasila, jurusan Fakultas Psikologi. Wow, jurusannya psikologi tapi bisa nari. Iya. Ada jurusan tari psikologi nggak? Nggak ada dong. Nggak ada ya? Nah, Kak Rahma nih, selain kakak juga cantik banget nih, tadi aku udah lihat nih sekarang nih, cantik ya sahabat anak Indonesia. Nah, keren banget nih Kak Rahma, tadi kita udah lihat penampilannya. Nah, dulu nih waktu aku SMA, aku pernah sering banget denger namanya tari saman, perlombaan saman. Nah, tapi sekarang ini aku lebih sering dengernya itu Ratuh Jaro. Nah, sebenarnya saman dan Ratuh Jaro itu beda atau sama sih, Kak? Tari saman sama tari Ratuh Jaro itu beda. Jadi, bedanya apa nih? Kalau tari Ratuh Jaro itu yang tadi ditampilkan, itu kan perempuan semua yang nari. Iya. Itu namanya tari Ratuh Jaro, teman-teman. Oh, jadi kalau perempuan semua Ratuh Jaro. Iya, kalau tari saman itu biasanya yang dilakukan oleh laki-laki yang nari. Oh, gitu. jadi kalau Ratuh Jaro untuk perempuan, kalau saman itu untuk laki-laki. Jadi kalau aku nari sama teman-teman aku namanya tari saman. Tapi kalau kakak sama teman-teman kakak itu namanya tari Ratuh Jaro. Nah, itu dia sahabat anak Indonesia perbedaan tari saman dan Ratuh Jaro. Jadi jangan salah lagi ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang tarian pasti ada sejarahnya atau nggak ada sejarahnya nih? Ada dong pasti. Ada. Nah, gimana sejarah Ratuh Jaro di Indonesia kira-kira gimana? Jadi sejarahnya itu dari tahun 2000 itu penciptanya itu ngelihat di Jakarta itu tari Aceh itu masih sedikit. Masih dikenal sedikit. Jadi penciptanya ini mengembangkan tari Ratuh Jaro ini dari tari tradisional Aceh. Nah, udah gitu mulai 2010 itu baru dinamakan namanya tari Ratuh Jaro. Saat itu tahun 2000 sampai tahun 2010 itu namanya masih tari saman. Iya, gitu. Jadi mulai berkembang dan mulai ramainya itu tahun 2010. Iya, betul, Bener banget nih, karena aku 2010 masih SMA, Kak. Oh iya, betul. Nah, tadi dengar tari Ratuh Jaro itu ada penciptanya. Iya, nah, betul. siapa sih, Kak, penciptanya tari Ratuh Jaro itu? Nama aslinya namanya Yusri Saleh, tapi kalau aku dan biasanya yang manggilnya itu namanya Bang Degram. Bang Degram, Iya. Kak Yusri Saleh. Yusri Saleh. Nah, itu sekalian ngiringin juga. Iya, ngiringinnya itu kalau tari Ratuh Jaro itu pakai rapai. Jadi rapai. gendang pakai kulit hewan gitu. Bukan dari kulit lembu? Bukan Oh, dong. bukan. Nah, ada panggilan khususnya nggak buat pemain gendangnya atau tadi yang pencipta tarinya itu? Bukan pencipta sih, yang tepatnya pengiring Oh, Ratuh pengiring. Jaronya. Iya. Itu Itu biasanya kita manggilnya Syekh. Syekh. Oh, itu sahabat anak Indonesia. Jadi ada penarinya, terus juga ada
Syekhnya ya. Ya. Tadi selain tari kan meriah banget ya tarian Ya. ini, dan terus itu ada nyanyiannya. Itu nyanyiannya ada maknanya nggak, atau cuman hanya biar rame aja gitu? Ada pastinya. Jadi lagunya itu dari lagu Aceh, itu lagu tradisional Aceh, tapi isi dari lagu Rato Jaronya itu tentang zikir sama kepada Tuhan gitu. Iya. Jadi selain nari juga kita ada, sebenarnya itu ada zikirnya Iya, juga betul. lagi dalam lagu-lagu itu. Nah, untuk Kak Rahma sendiri latihan atau mulai belajar nari Rato Jaro itu dari usia berapa? Dari kelas 1 SMP. Kelas 1 Iya. SMP. Oh. Kemudian untuk Rato Jaro ini emang dari usia berapa sampai usia berapa sih Kak bisa mulai belajar ini? Kalau untuk Rato Jaro sendiri nggak ada batasan umur, Nggak ada jadi batasan umur. dari SD pun bisa. Cuma memang umumnya itu dari SMP hingga kuliah. Nah, gimana nih teman-teman sahabat anak Indonesia tertarik nggak buat belajar tari Rato Jaro ini? Bisa dari kalau Kak Rahma dari kelas 1 SMP dia sudah belajar nari. Sampai sekarang nggak Kak? Enggak, Sekarang aku terakhir SMA. terakhir SMA. Betul. Nah, sampai SMA ya prestasi apa atau apa aja sih yang Kak Rahma dapetin selama nari Rato Jaro ini? Kalau untuk prestasi itu biasanya kita menang di cup-cup sekolah. Oke. Sama kalau tari Rato Jaro itu dia ada juara umum nasional, tingkat nasionalnya. Itu dari pemerintahan gitu. Nah, selain prestasi, apa nih yang didapetin dari tari Rato Jaro ini? Kalau untuk tari Rato Jaro itu untuk ke timnya kita bisa belajar kekeluargaan sih yang pasti. Terus ngatur keuangan karena semua itu memang kita ngatur keuangan kita sendiri, gimana caranya bisa balikin uang dengan menang gitu. Oke, terus melatih kekompakan juga. Iya, melatih kekompakan gitu. Bisa fokus juga ya kayaknya nih. Iya, harus bisa fokus. Ini biar nggak cara salah. kompakinnya gimana tuh? Cara biar kompak sama teman-teman tadi tuh? Cara kompakinnya biasanya kita latihannya mirror. Jadi kita lihat-lihatan. Oh, lihat-lihatan. Jadi kita bisa ngelihat ini siapa yang salah, siapa yang gerakannya nggak Sering sama. main juga selain latihan sering main bareng juga. Iya, buat bonding. Oke, makasih banget ya Kak Rahma udah datang di PD dan juga ngejelasin tentang Rato Jaro untuk seluruh sahabat anak Indonesia. Buat sahabat anak Indonesia yang ingin penampilan tarinya atau bakat lainnya seperti tari jaipong, tari Rato Jaro, dan bakat lainnya ditampilkan di program PD, bisa banget dengan cara ikutin langkah-langkahnya yang ada di description box di bawah ini. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Nantikan PD setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Komnas TV Anak. PD, pentas seni dan ekspresi.